Jesiers, banyak kerajaan di dunia ini menerapkan prinsip primogenitur atau pewarisan kekuasaan dari raja sebelumnya kepada anak laki-laki sulung. Atau jika seorang raja tidak memiliki anak lelaki, maka tahta akan jatuh kepada kerabat laki-laki lainnya. Primogenitur adalah sistem pewarisan segala milik seseorang kepada anak sulungnya yang sah pada saat kematiannya. Istilah primogenitur berasal dari bahasa Latin primo yang berarti pertama dan genitura yang berhubungan dengan kelahiran seseorang. Pemerintahan dinasti berasal dari sistem primogenitur. Alkitab banyak menunjukkan bagaimana dinasti terjadi di zaman Perjanjian Lama. Raja-raja Yehuda atau Israel Selatan menerapkan pemerintahan yang kekuasaannya turun-temurun. Keturunan Daud menjadi raja di wilayah Yehuda. Dinasti sebenarnya tidak menjadi sifat kekuasaan pemerintahan di Israel pada mulanya. Raja muncul di Israel karena kehendak rakyat. Mereka mengeluh kepada Samuel karena Samuel sebagai wakil Tuhan sudah semakin tua. Sementara kedua anaknya, Yoel dan Abia, sebagai pengganti Samuel, tidak melakukan tugas sebaik Samuel. Yoel dan Abia hanya mengejar keuntungan, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Tuhan memerintahkan Samuel mengurapi Saul untuk menjadi raja Israel. Ayahnya bernama Kish, seorang kaya dan terkemuka saat itu. Saul menjadi raja pertama Israel karena kehendak rakyat dan perkenanan Tuhan. Daud menjadi raja kedua Israel. Berbeda dengan Saul, Daud berasal dari suku Yehuda. Daud menjadi raja menggantikan Saul setelah Tuhan tidak lagi berkenan kepada Saul. Tuhan memerintahkan Samuel mencari pengganti Saul di antara anak-anak lelaki Isai. Samuel menemukan sosok seperti yang dikehendaki Tuhan, yaitu Daud. Samuel mengurapi Daud dengan minyak dan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. 1 Samuel 16 ayat 13. Pergantian tahta kerajaan secara turun-temurun dimulai setelah kematian Daud. Salomo, anak yang dilahirkan dari Batsheba, naik menjadi raja menggantikan Daud. Uniknya meskipun Salomo bukan anak sulung, tetapi dia menggantikan Daud di atas tahta. Semua itu bukan kemauan Daud, tetapi kehendak Tuhan. Secara tradisi sebenarnya Adonia, anak istri Daud yang lain, Hagit, memiliki hak menduduki tahta raja. Pada waktu itu, Adonia menjadi putra tertua calon penerus Daud. Oleh karena itu, Adonia melakukan gerak cepat pengangkatan diri sebagai raja bersama para pengikutnya. Begitu dia mengetahui Daud sudah tak berdaya di atas ranjang. Tetapi upayanya bukanlah seperti kehendak Tuhan. Setelah kematian Salomo, kekuasaan dinasti terjadi di wilayah selatan atau kerajaan Yehuda. Salomo memerintah Israel selama 40 tahun. Anak sulungnya, Rehabeam, menggantikan tahta Salomo. Naiknya Rehabeam menjadi raja sekaligus menandai perpecahan Israel. Rehabeam menjadi raja pertama untuk kerajaan Yehuda atau wilayah selatan yang menerapkan kekuasaan dinasti. Sedangkan Yerobeam menjadi raja pertama kerajaan Israel atau wilayah utara. Yerobeam adalah mantan orang kepercayaan Salomo yang menjadi pengawas pembangunan istana di Yerusalem. Yerobeam melarikan diri ke Mesir karena Salomo berusaha membunuhnya. Salomo mencium gelagat. Yerobeam tidak menyetujui Salomo banyak memiliki istri di hari-hari tuanya. Tidak seperti di kerajaan Yehuda, kekuasaan dinasti tidak pernah terjadi sepenuhnya di kerajaan Israel. Di utara, karena pemberontakan, peperangan, dan kudeta, Israel diperintah oleh serangkaian keluarga penguasa dan raja-raja yang independen secara bergantian hingga kehancurannya pada tahun 722 sebelum Masehi. Jesiers, ternyata dinasti kekuasaan juga tercatat dalam Alkitab, tetapi tidak semua penguasa menempatkan keturunannya sebagai penerus kekuasaan. Jadi, apa pendapatmu tentang politik dinasti? Masih layakkah diterapkan di zaman sekarang? Berikan pendapatmu di kolom komentar.